Halo guys, bertemu lagi di channel Belajar Kimia. Di video kali ini kita akan bahas tentang teori asam basa. Jadi teori ini ada di kelas 11 atau kelas 2 SMA ya. Oke, untuk teman-teman yang mungkin masih belum subscribe atau yang masih baru lihat channel ini, silahkan di subscribe dulu dan klik tombol lonceng yang ada di samping subscribe biar kalian tahu kalau aku update video terbaru. Dan juga jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian agar video ini lebih menyebar dan bermanfaat untuk orang sekitar. Oke, jadi apa sih asam basa? Ya kan selama ini kita sering banget tuh dengar apa sih asam basa itu. Nah, yang sering kita ketahui, asam itu biasanya zat yang memiliki rasa masam. Kalau basa itu zat yang memiliki rasa pahit. Tapi apakah hanya seperti itukah asam basa di pelajaran kimia? Nah, kalau menurut teori-teori dari ilmuwan kimia, asam basa itu punya deskripsi masing-masing, teman-teman. Jadi, nih aku akan bahas 3 teori asam basa dari ilmuwan yang berbeda-beda di zamannya. Teori asam basa yang pertama dikemukakan oleh Arrhenius. Kita sebut teori Arrhenius. Nah, Arrhenius ini mengemukakan teori asam basa berdasarkan kelarutannya di dalam air. Menurut Arrhenius, zat yang dilarutkan dalam air dan dia melepaskan ion H+, itu namanya asam. Nah, kalau zat yang dilarutkan dalam air terus dia melepas ion OH- itu artinya basa. Jadi sifat asam basa dibagi berdasarkan kelarutannya di dalam air gitu. Terus contoh dari asam sama basa nih, aku mau kasih contoh buat kalian. Misal CH3COOH. Nah, CH3COOH ini kalau misal dilarutkan dalam air akan terion menjadi CH3COO- plus H+. Atau kalau aku punya H2SO4 dilarutkan dalam air akan terion menjadi 2H+ plus SO4 2-. Nah, di sini ada H+ yang terion. Jadi kalau misal si CH3COOH dan H2SO4 dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Kalau CH3COOH akan menghasilkan 1H+, valensi asamnya 1. Kalau H2SO4 akan menghasilkan 2H+, valensi asamnya 2, gitu ya. Terus contohnya dari yang basa, misalnya NaOH. Nah, ini dilarutkan dalam air akan menghasilkan Na+ dan ion OH-. Atau juga misal MgOH 2 kali diionkan dalam air akan menghasilkan Mg2+ dan 2 OH- gitu. Nah, ini juga sama seperti asam tadi, si NaOH dan MgOH 2 kali bersifat basa karena apa? Dalam air dia melepas ion OH- nih, OH- dan OH-. Kalau NaOH menghasilkan 1 OH-, kalau MgOH 2 kali menghasilkan 2 OH- gitu. Nah, ini untuk penyetaraan reaksi kalian kan sudah pernah belajar di kelas 1 ya, di kelas 10. Jadi kenapa kok ini 2 OH-? Karena di sini indeks OH-nya 2. Ya, biar setara berarti 2 OH- gitu ya. Sama kayak yang H2SO4 di sini. Kenapa kok di sini 2H+? Karena di sini indeks H-nya adalah 2 gitu. Nah, terus asam kuat dan basa kuat atau asam lemah dan basa lemah ditentukan dari mudah atau sukarnya dia melepas ion H+ dan ion OH- gitu teman-teman. Jadi nih, kalau misal suatu larutan itu dikatakan asam kuat, berarti dia itu mudah melepas H+. Jadi nanti ikatan antara H+ sama molekul yang lain itu dia ikatannya tidak terlalu kuat. Jadinya dia lepas mudah lepasnya itu mudah gitu. Jadi nanti kalau yang asam kuat itu mudah lepas H+ sehingga H+-nya itu banyak. Kalau yang asam lemah kebalikannya nih. Kalau yang asam lemah berarti sukar lepas H+. Sukar lepas H+ gitu.
Nah, kalau basa kuat ya sama, karena basa kuat itu menghasilkan ion OH-, berarti mudah melepas siapa? Ya betul, mudah melepas OH-. Nah, kalau basa lemah berarti sukar melepas OH-, sulit melepas OH-, ikatannya kuat gitu berarti ya. Nah, kenapa sih, kan tadi aku bilang ada 3 teori dari ilmuwan yang berbeda-beda ya. Kenapa sih kok ada 3 teori ini? Gitu. Jadi, yang pertama mengemukakan asam basa itu adalah Arrhenius, lalu di tahun-tahun berikutnya akan disempurnakan oleh ilmuwan yang lain. Kenapa kok disempurnakan? Berarti ada kelemahannya, teman-teman. Nah, kelemahan dari teori Arrhenius adalah si teori ini tidak dapat menjelaskan zat yang tidak mengandung H+ atau zat yang tidak mengandung OH-, namun menghasilkan ion tersebut ketika dilarutkan dalam air. Nah, contohnya adalah senyawa NH3. Nih, NH3 ini dia tidak punya OH-, tapi NH3 itu bersifat basa. Jadi, meskipun dia tidak punya OH-, dia bersifat basa. Nah, sifat basa dari NH3 bisa dijelaskan di teori-teori setelah ini gitu. Oke, karena kelemahan teori Arrhenius ini, muncullah teori baru dari Bronsted dan Lowry. Dua ilmuwan ini mengemukakan sebuah teori yang berdasarkan serah terima proton atau H+. Jadi, Bronsted dan Lowry berpendapat bahwa asam itu adalah zat yang dapat mendonorkan H+, dan basa itu zat yang dapat menerima H+, gitu. Nah, terus selain asam dan basa, pada teori Bronsted-Lowry itu muncul istilah baru, yaitu asam konjugasi dan basa konjugasi. Jadi asam dan basa konjugasi itu suatu pasangan. Basa pasangannya dengan asam konjugasi, asam pasangannya dengan basa konjugasi gitu. Asam konjugasi itu basa yang telah menerima satu proton, namanya asam konjugasi. Kalau basa konjugasi itu asam yang telah kehilangan satu proton atau H+. Gitu. Nah, contohnya aku bisa pakai contoh yang seperti ini biar kalian lebih paham. Misal aku punya CH3COOH, aku reaksikan dengan H2O, akan menghasilkan ion CH3COO- plus H3O+. Gini ya, aku punya reaksi yang seperti ini. Terus kita disuruh menentukan mana asam, mana basa, mana asam konjugasi, mana basa konjugasi gitu ya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus melihat pasangan asam basa konjugasi atau basa asam konjugasi dengan cara melihat senyawa yang mirip antara senyawa yang di sebelah kiri tanda panah dengan senyawa yang di sebelah kanan tanda panah. Atau kita nyebutnya, kita harus lihat yang mirip dari senyawa reaktan dan senyawa produk gitu. Nah, nih CH3COOH itu mirip dengan yang mana yang di sebelah kanan? Ya, tentunya mirip dengan CH3COO- ya. Dia mirip, cuma beda apa sih? Beda 1H aja, ya kan? Yang di sebelah kiri ini CH3COOH, yang di sebelah kanan CH3COO-. Berarti kan udah kehilangan 1H yang di belakang, gitu. Jadi mirip, cuma dia kehilangan 1H. Nah, itu artinya pasangan asam basa konjugasi atau basa asam konjugasi. Jadi pasangan asam basa konjugasi hanya selisih 1H aja, teman-teman. Nggak boleh selisih 2H. Hanya selisih 1H aja, gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah H2O mirip dengan H3O+. H2O mirip dengan H3O+ ya. Sama aja, hanya selisih apa? Selisih 1H. Yang di sebelah kiri hanya 2, yang di sebelah kanan hanya ada 3 gitu. Selisihnya hanya 1H aja. Nah, terus sekarang kita akan tentukan mana yang asam, mana yang basa gitu ya. Mana yang konjugasi. Ini aku benerin dulu biar nanti lebih bagus. Oke, seperti ini. Sekarang kita amati satu-satu pasangan nih. Ini aku amati yang pasangan yang pertama dulu, CH3COOH dan CH3COO-. Coba kalian perhatikan, dari CH3COOH ke CH3COO- ini kehilangan H apa ketambahan H? Ya betul, kehilangan H.
Yang artinya yang sebelah kiri itu gini teman-teman. Jadi yang reaktan itu kita identifikasinya dia asam atau basa ya. Yang sebelah kanan kita identifikasinya asam konjugasi atau basa konjugasi gitu. Jadi CH3COH ini kalau nggak asam ya basa. Kalau CH3CO- kalau nggak asam konjugasi ya basa konjugasi gitu. Paham ya? Jadi karena CH3COH ini kehilangan H, artinya siapa? Yang asam atau yang basa? Yang mendonorkan atau kehilangan H? Ya, yang asam nih, asam mendonorkan H. Jadinya CH3COH di sini bersifat asam. Terus CH3CO- bersifat apa? Ya pasangannya. Kalau di sini asam, yang di sini basa konjugasi. Tuh. Nah, kita lihat nih definisi basa konjugasi. Basa konjugasi adalah asam yang telah kehilangan satu proton. Betul kan? Asam yang telah kehilangan satu proton menjadi CH3CO- basa konju. Betul ya? Nah, kalau kita udah tahu yang ini asam, ya berarti H2O bersifat apa? Ya basa dong. Basa yang pasangannya bersifat apa? Asam konjugasi. Gitu. Kalau misal kalian masih ragu, kita cek definisinya lagi. H2O di sini yang awalnya hanya 2 menjadi hanya 3, berarti ketambahan 1 H. Nah, basa adalah zat yang dapat menerima proton. Jadi dia ketambahan 1 H, lalu si asam konjugasi adalah basa yang telah menerima 1 proton yang sudah ketambahan. Basa yang sudah ketambahan 1 proton, asam konjugasi. Gitu. Sampai sini teman-teman paham ya? Mana yang asam, mana yang basa konjugasi, dan mana yang asam konjugasi. Gitu. Nah, kalau misal ditanya mana asam kuat dan basa kuat dari teori Bronsted-Lowry, ya berarti asam kuatnya mudah melepas mudah melepas proton, mudah melepas H gitu ya. Kalau yang asam lemah berarti yang sulit melepas H. Karena kan asam itu yang zat yang melepas atau mendonorkan H plus ya, proton gitu. Terus kalau yang basa kuat berarti yang mudah menarik H atau menerima. Kita bilangnya mudah menarik ya, mudah menarik proton atau H+. Kalau yang basa lemah berarti sukar atau sulit menarik H. Gitu. Jadi kalau yang teori Arrhenius tadi tentang bagaimana dia terion dalam air, kalau teori Bronsted-Lowry bagaimana dia serah terima proton gitu, mana yang mendonorkan atau mana yang melepaskan, dan mana yang menarik atau yang menerima proton gitu. Nah, tentunya teori ini juga ada kelemahannya karena masih ada teori berikutnya. Jadi teori ini kelemahannya adalah tidak dapat menjelaskan sifat asam basa yang tidak melibatkan transfer proton, maksudnya ini ya, tidak dapat menjelaskan sifat asam basa yang tidak melibatkan. Ini kurang nih di sini. Harusnya yang tidak melibatkan transfer proton gitu. Apakah ada? Tentunya ada. Teori asam basa atau sifat asam basa, larutan asam basa yang tidak melibatkan transfer proton. Nah, kelemahan ini akan disempurnakan di teori selanjutnya, yaitu teori yang ketiga sekaligus teori yang terakhir. Nah, teori Lewis ini berdasarkan serah terima elektron, melepas dan menarik elektron. Kalau yang Bronsted dan Lowry tadi adalah serah terima proton atau H+. Kalau ini elektron ya, pasangan elektron gitu. Kalau asam adalah zat yang menerima pasangan elektron, basa adalah zat yang mendonorkan atau melepaskan pasangan elektron. Ini kebalikannya sama yang Bronsted-Lowry tadi, teman-teman. Kalau yang Bronsted-Lowry tadi kan asam itu yang mendonorkan ya. Kalau Lewis asam itu yang menerima. Tapi menerimanya menerima apa beda? Menerimanya menerima pasangan elektron.
Kalau basa di Bronsted-Lowry zat yang menerima, tapi kalau di Lewis zat yang mendonorkan, tapi mendonorkannya mendonorkan pasangan elektron gitu. Nah, contohnya seperti apa sih? Oke, contohnya adalah misal aku tulis di sini contohnya ada NH3 yang direaksikan dengan BF3 akan membentuk suatu senyawa NH3BF3. Oke, ini aku udah anggap kalian udah paham ikatan kimia. Di sini soalnya aku akan nulis ikatan kimia dan struktur Lewis dari masing-masing molekulnya. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa lihat videoku yang tentang ikatan kimia atau yang ikatan kovalen. Silahkan dilihat di situ biar kalian lebih paham lagi. Oke, kalau yang ini NH3 itu kan struktur Lewisnya seperti ini ya, NH3. Ini ikatan kimianya kan seperti ini. Nah, N punya 2 elektron yang bebas seperti ini, satu pasang elektron. Terus kalau BF3 nih, B F F F seperti ini kan. Ya, ini aku anggap sekali lagi kalian udah paham ikatan kimia ya, biar aku jelasinnya nggak terlalu panjang gitu, nggak aku ulang-ulang lagi. Kalian bisa lihat videoku kalau masih belum paham di playlist. Kalian bisa lihat di judulnya ikatan kovalen atau ikatan kimia gitu teman-teman. Nah terus nih NH3 di sini kan dia udah oktet ya teman-teman ya, udah satu, ini satu garis ini kan berisi 2 elektron, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 udah oktet. Nah BF3 ini masih belum oktet, ada berapa elektron nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 elektron. Sehingga NH3 memberikan satu pasang elektron bebasnya ini kepada BF3, tapi bukan diberikan secara cuma-cuma dikasih gitu, enggak, tapi NH3 juga masih pakai dan BF3 juga masih pakai, jadi dipakai bareng-bareng gitu pasangan elektron bebasnya, seperti yang kovalen lah. Ikatan kovalen kan seperti itu ya, pemakaian bersama elektron gitu. Jadi nanti ikatannya jadi seperti ini, H N H H. Nah ini ada elektron yang dipakai bareng-bareng sama B dan N seperti ini. Nah gini teman-teman, jadinya kan kalau misal aku nih kasih ini kan B nya jadinya 8 ya, nih jadinya kan 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, yang N juga 8 karena kan masih dipakai juga sama dia, nggak langsung diberikan semuanya gitu. Nih juga 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi dari contoh soal ini kita sudah bisa menentukan mana yang bersifat basa, mana yang bersifat asam ya. Basa adalah zat yang mendonorkan pasangan elektron, berarti NH3 ini sifatnya basa karena dia ngasih pasangan elektron ke BF3. Nah BF3 yang menerima pasangan elektron bersifat asam gitu. Nah tadi kan aku bilang tuh NH3 itu kan tidak bisa dijelaskan pakai teori Arrhenius karena dia tidak punya OH-, tetapi dia sifatnya basa gitu. Berarti NH3 ini yang bersifat basa hanya bisa dijelaskan oleh teori Lewis. Nah begitu pula si asam BF3 ini kan tidak punya H ya, tapi dia sifatnya asam, dia tidak bisa dijelaskan menggunakan teori Arrhenius dan juga teori Bronsted-Lowry gitu. Jadi kalau pakai Bronsted-Lowry kan serah terima proton atau H+ ya, sedangkan BF3 dia nggak punya H, tapi dia sifatnya asam gitu. Jadi 3 teori ini saling melengkapi teman-teman, bukan saling menyalahkan tapi saling menyempurnakan. Jadi NH3 itu di mana-mana yang sifatnya basa, di teori Arrhenius, di teori Bronsted-Lowry, teori Lewis juga sifatnya basa. Cuma si NH3 ini nggak bisa dijelaskan pakai teori Arrhenius gitu. Si BF3 juga sama, di mana-mana dia sifatnya asam, nggak bakalan berubah gitu. Tapi dia hanya bisa dijelaskan pakai teori Lewis menggunakan teori serah terima elektron seperti ini. Gitu teman-teman. Nah,
Si teori Lewis ini juga masih punya kelemahan, tapi ini teori terakhir yang paling sempurna untuk sampai saat ini ya. Tapi dia masih punya kelemahan, yaitu kelemahannya hanya dapat menjelaskan sifat asam basa yang bersenyawa kovalen. Yang senyawa ion masih belum bisa dijelaskan. Yang senyawa ion itu lebih gampang dijelaskan pakai teori Arrhenius, soalnya kan mengion ya, mengionisasi gitu. Nah ini semuanya senyawa kovalen. Senyawa kovalen itu senyawa yang terjadi antara yang berikatan logam sama non-logam sama non-logam gitu ya. Nah ini kan non-logam sama non-logam, N sama H, non-logam sama non-logam gitu teman-teman. Oke, jadi hari ini sampai sini dulu kita bahas teori asam basa. Untuk video-video selanjutnya tentang asam basa masih banyak ya, tentang indikator asam basa, tentang cara perhitungan pH dan lain-lain. Kalian bisa lihat di video-videoku yang lain tentang asam basa. Dan sekali lagi aku mau ingetin, kalau misal kalian punya materi yang masih belum paham di sekolah dan kalian mau aku bahas, kalian bisa request dan tulis di kolom komentar. Kalau kalian juga mau tanya-tanya tentang soal kimia, mungkin kalian juga bisa kirim ke tulis di kolom komentar, nanti aku akan jawab satu-satu. Oke, jangan lupa like and subscribe video ini ya teman-teman. See you on the next video.